Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat untuk bisa menghadiri tausiah dunia dari Ustaz Sujono dalam materi Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa marilah kita terus selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada nabinya, kepada para sahabat-sahabatnya dan keluarganya, dan khususnya kepada seluruh kaum muslimin yang selalu berselawat kepada nabinya. Semoga dengan selawat yang kita lanjutkan di setiap harinya kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu Pak, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kediri, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembuka. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Puji syukur kepada Allah atas nikmat rahmat dan hidayah kita masih kita dalam seluruh acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Tercurahkan salam kepada Rasulullah kita yang membawa kemajuan ilmu Islam yang cerah dan menuju umat yang berkemajuan. Ya terhormat kepada Bapak Kiai Haji Sujono PDI adalah pengawas Departemen Pendidikan Agama Kota Kediri atas perawannya. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, dan semuanya atas firman Allah, kita pada pagi hari ini mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkandung maksud kita ingin meneladani sesuatu khasanah dari Rasulullah. Wajib kita teladani apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, jadilah kalian anak-anak sebagai peserta didik, siswa yang berkapasitas, yang berilmu, berjiwa besar, berkemajuan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita terlimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah. Kita bisa meneladani Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah acara ini yaitu tausiah ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Sujono PDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati SMP Muhammadiyah 2, dan anak-anakku semuanya, kelas 7, 8, dan 9, yang insya Allah baru beberapa hari bisa tatap muka masuk di satu lembaga ini. Harapan kita mudah-mudahan semuanya ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan kali ini Allah telah menakdirkan kita dapat hadir, dapat bertemu di Masjid Baitur Rahman dalam rangka kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik, satu kegiatan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anakku semuanya kita diakui sebagai umat beliau. Ya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Selain itu harapan kita mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari ini kita peringati hari kelahirannya. Walaupun sebenarnya Nabi itu gak perintah. Paham ya? Paham? Nabi itu gak perintah, aku peringatilah kelahiran saya. Nabi tidak perintah. Dan kegiatan memperingati maulid Nabi ini muncul jauh setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Paham ini? Tolong sekali lagi dipahami bahwa munculnya peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah setelah sekian tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kata ya, untuk apa? Nah, ini untuk apa? Kala itu untuk membangkitkan semangat umat Islam yang pada waktu itu ngalami keloyoan. Apa Pak keloyo itu? Lemah semangat di dalam mengamalkan dan mendakwakan ajaran Islam.
karena umat Islam ini sudah mulai loyo semangatnya, nggak begitu semangat di dalam mengamalkan ajaran bahkan mendakwahkan, maka ada salah seorang tokoh Islam, kalau nggak keliru Salahuddin Al-Ayyubi, itu mengadakan peringatan apa? Maulid. Nah, mengingat sejarah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, sehingga umat Islam tergugah kembali untuk mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini sejarahnya? Jadi sejarah Maulid Nabi itu paham ya? Itu awal mulanya. Kita sebenarnya nggak diperintah, ya, nggak diperintah untuk memperingati. Nah, saya tidak akan bicara tentang Muhammad dilahirkan, kan dulu di SD sudah pernah semua ini. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari, hari Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin menjelang subuh, ya. Nah, menjelang subuh. Tanggalnya ini lupa semua ini. Berarti ini ya. Tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Tahunnya disebut tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Mengapa dikatakan tahun gajah? Saat Muhammad ini lahir, bersamaan yang namanya Abraha. Abraha itu seorang raja. Ini hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak dulu. Ya, sudah ada. Sedangkan Muhammad lahir itu dalam kondisi yatim. Yatim itu apa? Yatim itu apa? Tidak punya ayah. Kalau nggak punya ibu namanya piatu. Kalau nggak punya ayah dan ibu namanya yatim. Nah, Muhammad lahir itu digendong oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Pada waktu itu Abdul Muthalib itu sebagai kepala daerah, gubernur waktu itu, ya. Tapi waktu itu disebut sebagai kepala negara, sebagai gubernur. Nah, Abraha datang. Kala itu Abdul Muthalib sedang membopong, gendong, ngudang cucune sing jenenge Muhammad. Abraha tanya kepada Abdul Muthalib, saya datang ini hendak menghancurkan Ka'bah. Mengapa kamu hanya mengundang, mengelopong cucumu? Kok tidak melindungi Ka'bah? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Wahai Abraha, yang saya punya ini adalah cucu. Sedangkan Ka'bah ini miliknya Allah. Biar dijaga oleh Allah sendiri. Dalam hati kecilnya, dalam hati Abdullah ini sebenarnya menang. Abdul Muthalib, ya, bukan Abdullah. Abdul Muthalib itu menang. Ya Allah, lindungilah Ka'bah ini ya Allah. Mengapa demikian? Abdul Muthalib tidak mampu menghadapi Raja Abraha. Tidak mampu. Nah, kala itu Abraha
Apa ya? Gajah. Gajah waktu itu disebut, dianggap sebagai kendaraan yang super power. Sebab tank belum ada, kapal pesawat belum ada. Yang ada hanyalah gajah. Nah, maka tahun itu disebut tahun gajah. Paham ya? Nah, tak baleni, tak ulang. Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul. Nah, kelahiran Nabi Muhammad ini membawa apa? Kan begitu. Ya, saya tidak akan cerita panjang terkait dengan kelahirannya. Cuma tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan kita meneladani. Meneladani itu apa saja? Apa meneladani itu? Meniru. Meniru, mengikuti jejak dan langkah beliau. Kelahiran Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini tertera dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tulis kenapa? Innama bu'istu, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ini pernyataan Nabi. Saya tidak diutus oleh Allah kecuali untuk mendandani akhlak manusia. Ini pernyataan Nabi. Bahkan selain itu, Allah sendiri itu mengakui Allah sendiri mengakui kalau Muhammad ini adalah mempunyai akhlak yang bagus. Ya, mempunyai akhlak yang bagus. Ada di dalam Al-Quran perkataan Allah atau firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, sungguh di dalam kepribadian Muhammad itu terdapat uswatun hasanah. Uswah itu contoh yang baik. Oleh karena itu kita kalau sekarang ini memperingati hari kelahirannya, kita wajib meniru, mengikuti, mencontoh terhadap kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya sekedar kita peringati kan? Jangan hanya sekedar kita memperingati bangga setiap tiba bulan Maulid kita umat Islam rame-rame memperingati hari kelahirannya. Nah, jangan bangga seperti itu. Tapi yang lebih bangga lagi manakala ini kita tingkatkan untuk meneladani. Saya ingat
mohon maaf, ini mohon maaf. Kadang-kadang kalau ini diterima mentah, kadang-kadang terjadi salah paham. Ada di dalam kitab Hayatul Qulub. Ya, saya ulang. Di dalam kitab Hayatul Qulub. Hayatul Qulub itu artinya kehidupan hati. Ya, kehidupan hati. Di sana dijelaskan, di sana diterangkan. Yang mana salah satu orang yang hatinya mati, ini ya, salah satu orang yang hatinya mati adalah orang yang mengatakan merasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak melakukan, tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, itu termasuk hatinya mati. Ini dijelaskan di dalam kitab Hayatul Qulub. Jadi ada 10 kematian hati. Salah satunya itu. Ya, salah satunya orang itu begitu senang, cinta kepada Nabi Muhammad. Hanya mengatakan saya cinta, tapi tidak mengamalkan sunnahnya. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Abu Ishaq, ya, diceritakan dalam kitab Hayatul Qulub, orang seperti itu hatinya mati. Nah, biar gak mati, bagaimana? Kita merasa cinta kepada Nabi Muhammad, sekaligus kita barengi mengamalkan sunnah-sunnahnya. Paham ya? Paham ya? Nah, sunnah Nabi ini kalau di dalam hadis dijelaskan ada 3. Ada 3 sunnah Nabi. Tapi ulama hadis ada yang menambahkan. Sudah dicatat? Sunnah Nabi ada berapa tadi? Ada 3. Tapi ulama hadis ada yang menambah. Apa? Yang pertama yang dinamakan sunnah fi'liyah. Yang pertama yang dinamakan sunnah fi'liyah, yaitu apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah. Saya ulang, apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya apa yang diucapkan Nabi, ya, apa yang diucapkan Nabi itu adalah sunnah. Langsung saja tak kasih contoh lah ya. Tak kasih contoh. Semua bacaan-bacaan doa ya, bacaan-bacaan doa itu adalah sunnah qauliyah. Karena itu ucapan. Ya, karena itu ucapan Nabi. Doa-doa yang ada di dalam hadis Rasulullah itu termasuk sunnah apa tadi? Qauliyah. Makanya nanti kami harapkan untuk anak-anak ini minimal hafal doa sehari-hari. Salah satu bentuk cintamu kepada Nabi Muhammad, sampeyan wajib hafal pertama ya, hafal doa sehari-hari. Dan kalau sudah hafal doa sehari-hari, lakukan. Ya, lakukan. Contoh, sampai mau berangkat ke sekolah, ya toh? Ada doanya enggak? Ada doanya enggak? Keluar dari rumah kita berdoa, apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Ini doa dan ini sunnah. Sampean mau berangkat ke sekolah pakai seragam, ya enggak? Neng ngarepe kocok, ya betul. Berdoa enggak? Ayo, berdoa enggak? Padahal itu setiap hari dilakukan. Makanya namanya doa seharian. Sampai maca neng ngarepe kocok. Nah, kita berdoa. Allahumma hasanta khalqi wa ahsin khuluqi. Coba. Sudah belum? Nah, kalau nanti ini perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, perbaikilah wajahku, tubuhku. Allahumma hasana khalqi wa ahsin khuluqi, dan perbaikilah akhlak saya. Di depan kaca kita meminta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah wajahku dan perbaikilah hatiku. Sebab banyak orang yang dandan nek ngarepe kaca rupane apik, rupane ganteng, rupane ayu, tapi akhlake. Makanya kita minta kepada Allah, yo apik jogo, yo apik. Oke. Paham ya ini? Paham? Nah, masih banyak doa-doa sehari-hari. Ya, masih banyak. Kita mau makan, ada doanya. Ada tak doanya makan? Ada tak? Sehabis makan ada doanya tak? Ada. Mau mandi ada doanya tak? Ada. Ya? Mau masuk masjid tadi ada doanya tak? Ada. Ya? Ini perlu dihafalkan lalu diamalkan. Paham ya? Nah, tadi namanya sunnah apa tadi? Sunnah qauliyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah, yaitu apa yang disetujui oleh Nabi. Nabi tidak mengucap, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi menyetujui. Ya, tapi Nabi menyetujui. Nabi tidak memberikan contoh. Perintah ya orang, mengucap memberi contoh juga tidak. Tapi Nabi memberi apa? Memberi persetujuan. Saya ambil contoh yang paling mudah, contoh takrir yang paling mudah. Begitu pagi hari ya, Bilal bin Rabah itu azannya itu ditambah waktu subuh. Kalau sholat biasa itu adanya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu ya. Nah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan seterusnya ya. Nah, sampai hayya 'alal falah baru Allahu Akbar lagi, kan begitu. Tapi waktu subuh ternyata oleh Bilal bin Rabah itu ditambah. Apa tambahnya? As-salatu khairun minan. Nabi tidak merintah. Nabi tidak memberikan contoh. Tahu-tahu Bilal di waktu subuh dia mengucap as-salatu khairun minan naum. Kan begitu. Nabi mendengar. Nabi mendengar. Langsung Nabi memberikan jawaban, shadaqta. Engkau benar. Coba. Ya, engkau benar. Nah, ini namanya sunnah apa? Sunnah apa? Takririyah. Ya, sunnah takririyah.
Nabi tidak memerintahkan dengan ucapan, Nabi tidak memberikan contoh dengan perbuatan, tapi Nabi menyetujui. Nah, paham ya? Terus ulama hadis ada yang menambah, ya, ulama hadis ada yang menambah, sunnah ini adalah sunnah hamiyah. Apa dah? Sunnah hamiyah, yaitu Nabi tidak memberikan contoh, Nabi tidak memerintahkan, Nabi pun juga belum menyetujui, tapi Nabi punya program, punya rencana. Satu contoh, tahun depan saya akan berpuasa sekian hari. Nah, ini kan rencana. Akan tetapi sebelum rencana ini dilakukan, Nabi kedahuluan meninggal dunia. Ini, maka sunnah seperti ini menurut ulama hadis adalah sunnah hamiyah, rencana yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham ya ini? Nah, dari sekian macam sunnah tadi, mari kita amalkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Sebab Nabi tadi kami jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi Muhammad itu adalah contoh yang terbaik. Maka Muhammad jadikan idola, ya, jadikan idola, sehingga akhlak kita akan berubah menjadi akhlak yang baik. Paham ya? Akhlak itu apa? Ayo, akhlak itu apa? Perbuatan, tingkah laku. Nah, silakan tingkah laku perbuatan kita, mari kita perbaiki. Terhadap siapa? Tolong, ada yang bawa HP, ada program Quran. Ada. Dibuka surat apa ditulis saja? Ditulis surat An-Nisa. Nanti di rumah ditulis, cari. Ya, surat An-Nisa ayatnya 36. Ya, An-Nisa ayatnya ayat 36. Insyaallah. Nanti jangan-jangan salah ayat apa. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan akhlak ini mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Betul. Ya. Wa bil walidaini ihsanan. Wal yatama wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaribil qurba wal jaribil junub dan seterusnya. Surat apa tadi? Surat An-Nisa ayatnya 36. Coba direnungkan bersama. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Berarti ada perintah akhlak terhadap Allah. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Sekarang bagaimana akhlak kita kepada Allah?
Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi perintahnya kita berbuat baik kepada Allah, jangan menyekutukan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyembah Allah? Nah, inilah akhlak. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Menyembah Allah itu tidak hanya sekedar sholat, tapi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala patuh dan tunduk. Ya, patuh dan tunduk. Mohon maaf anak-anakku semuanya, tugas Nabi Muhammad ini sebenarnya hanya menyempurnakan akhlak manusia. Saya ulang, tugas Nabi Muhammad dilahirkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan cara apa? Ini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang namanya arkanul Islam. Saya ulang, caranya adalah melakukan arkanul Islam. Apa arkanul Islam itu? Rukun Islam. Jadi rukun Islam yang jumlahnya berapa ya? Berapa? Rukun Islam jumlahnya 5. 5 rukun Islam ini adalah cara bentuk untuk mendandani akhlak manusia. Ya, saya ambil contoh. Silakan satu saja. Apa kira-kira rukun Islam yang apa yang untuk dandani akhlak? Ayo, silakan. Apa kira-kira? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kira-kira apa? Sholat. Kita ambil contoh sholat ya. Nah, di dalam sholat Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saya ulang, suratnya saya lupa, surat apa ini? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terus perbuatan sehingga apik lah kalau ya, paham ya? Ada. Nah, itu namanya STMJ. Apa STMJ? Sholat tekun, maksiate jalan. Ya, betul ya. STMJ apa tadi? Sholat tekun, maksiat jalan. Berarti sholatnya belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau itu yang terjadi, sing salah Qur'ane, apa sing salah Gusti Allah, apa sing salah menungsone? Jawabe? Ayo, tak baleni. Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Prakteknya dalam dunia kehidupan kita, dalam masyarakat, prakteknya banyak orang yang sholat masih berbuat keji dan mungkar. Ada enggak? Ada jawabnya. Nah, kalau itu ada, sing salah ngumang Qur'ane, apa Gusti Allahe, apa menungsone? Nah, ternyata yang salah manusianya. Mengapa? Masih STMJ itu tadi, ya kan? Nah, oleh karena itu sholatnya inilah yang belum
kita untuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Paham nggak? Paham? Coba saya memberikan contoh. Di saat kita ini berdiri sholat, ya sholat, yang namanya sholat adalah doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian salat. Tak balik ini buri ben paham. Ayo anak-anak perempuan yang belakang, salat adalah doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allah. Oh iya. Maka sebagai manusia kita harus mempunyai akhlak. Karena yang besar itu hanyalah Allah, kita hanya tunduk dan patuh, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tuhankan siapa? Yang kita tuhankan siapa? Sering terjadi Allah dikalahkan, sering terjadi Allah dinomorsekiankan. Contoh perlu? Kalau contoh, kalau di sini alhamdulillah anak-anakku SMP Muhammadiyah sudah bagus, sudah tertib. Begitu ada adzan zuhur semuanya ke masjid, betul? Betul? Nah, jangan menomorduakan Allah. Ada panggilan sholat, Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, tapi ternyata masih ada yang dibesarkan selain Allah. Apa? Pekerjaan. Ini masih ada yang dibesarkan apa? Lara PR, menyelesaikan tugas. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ini berarti akhlak kita kepada Allah perlu ditingkatkan. Paham saya? Ini baru Allah ada. Belum kita baca suratul Fatihah, belum kita ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya. Jadi akhlak kita kepada Allah. Dan bahkan dilanjutkan wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, menyekutukan Allah seperti apa ya tadi? Kita sudah yakin Allah Maha Besar, tapi ternyata masih ada selain Allah yang dibesarkan, yang diutamakan. Nah, inilah. Paham gak ini ya? Tolong. Ini materi ini rencana saya akan saya sampaikan di SMP Negeri 1 dan saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Biar nanti sekota, mau saya sekota, ini istirahat kedua itu menjelang waktu zuhur. Jika begitu istirahat, semuanya, karena SMP di kota Kediri hampir 90% sudah punya masjid. Ya? Jadi nanti semuanya harus jamaah dulu. Tujuannya apa? Kita sudah yakin Allah yang Maha Besar, tapi ternyata masih banyak umat Islam yang di situ yakin Allah Maha Besar tapi masih membesarkan yang lain. Ini harapan saya nanti di kota Kediri yang di bawah Dinas Pendidikan khususnya SMP, nanti biar sholat jamaah zuhur di saat awal waktu. Ini harapan saya. Sudah kami programkan karena saya sering setiap Selasa ya. Kalau Selasa juga live seperti ini di SMP Negeri 1. Bapak Dinas Pendidikan dan Pak Sekdin pun juga selalu mendengarkan, mengikuti melalui YouTube. Udah. Terus yang kedua, kalau ini saya ajukan panjang nanti ya. Akhlak kepada Allah itu panjang. Yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Berarti kita berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan akhlak. Ya? Halo? Halo? Di saat kita berbakti kepada kedua orang tua, ini bagian ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtallah fi sukhtal walidain. Ridhane Gusti Allah tergantung ridhone wong tuwa loro. Lan murkane Gusti Allah tergantung murkane kedua orang. Paham ya? Pahami? Maka kita wajib patuh taat kepada kedua orang tua. Disebutkan di dalam surat Luqman juga. Nah, surat Luqman ayat mulai ayat 12, 13, 14, 15. Catet, lu lagi neng dalem. Ya. Surat apa tadi? Luqman. Surat Luqman ayatnya ayat 12, 13, 14, 15, insya Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad aita Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqman li bani wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Baru ayat yang ketiga, yang 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayka ilayyal masir, dan seterusnya. Intinya kita suruh berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Nah, ibu yang sudah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyusui selama 2 tahun. Ya, coba ibu. Bapak ceritanya juga begitu. Di saat ibu mengandung kalian, bapak yang mencarikan nafkah. Berat. Makanya nggak bisa jerih payah orang tua ditebus dengan uang, itu sulit. Sehingga sampai Rasulullah SAW mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Bukan berarti kira-kira swargane. Artinya jerih payah ibu inilah di saat melahirkan kita. Ini banyak jasanya. Maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan mohon maaf anak-anakku, ada cerita sedikit mumpung ingat. Saya mumpung ingat. Ada seorang ulama ya. Ada satu saat ya, malaikat ini menemui ulama itu tadi. Malaikat itu menemui ulama itu tadi. Kalau nggak keliru namanya Umar siapa begitu. Dibilangi, Umar, kenapa kamu ibadah kok ngempeng, kok sregep, kok tekun? Padahal kamu itu sudah dinas oleh Allah, tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau besok kamu itu setelah meninggal, kamu akan dimasukkan di neraka. Kenapa kamu ibadah kok empeng kamu gitu? Nah, dijawab oleh Umar, hai malaikat, saya ini
diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini hanya untuk beribadah. Jawabnya Umar, saya itu hanya ditugasi untuk ibadah. Kok gini aku wis ibadah, besok neng neraka apa yang swarga kuwi dudu urusanku. Jawabnya Umar. Tapi bukan Umar bin Khattab ya. Mohon maaf, jangan disalahartikan lagi. Namanya Umar. Nah, seorang ulama. Kalau Umar bin Khattab itu Khulafaul Rasyidin. Paham gak ya? Tolong dibedakan ini. Nah, jadi dijawab oleh Umar, kalau saya ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk apa ya? Hanya untuk ibadah. Kok gini aku ibadah, sok kuwi aku dilebokno neraka apa ning swarga kuwi dudu urusan umum ibadah. Malaikat kecil itu kagum, gitu loh. Akhirnya malaikat menghadap Allah, ya Allah, yang namanya umat itu ternyata tekun ibadah. Tapi mengapa kok penjenengan masukkan ke neraka? Dijawab oleh Allah, malaikat, saya ini sampai belum catatan. Malaikat kalau makhluk didelok catatan ini, ternyata yang namanya umat yang tadinya dicatat masuk neraka, catatannya sudah berubah besok masuk surga. Ini sudah ada yang berubah. Akhirnya malaikat kembali menuju rumah Umar tadi. Dibilang nih, hai Umar, ternyata catatannya sudah berubah. Besok penjenengan akan dimasukkan di dalam surga. Mumpung kepedok malaikat, Umar teko ini. Umar tanya, hai malaikat, tadi Allah mencatat saya, kok saya dicatat besok masuk neraka. Sebenarnya janjane dosa apa sing pernah tak lakukan kok aku sampai dicatat masuk neraka. Itu dijawab kalau malaikat, Umar, yang menyebabkan Allah mencatat sampeyan sok lebu neraka kuwi waktu sampeyan cilik usia sekitar belasan tahun ini. Loh. Cilik usia belasan tahun sampeyan pernah gawe jengkel ibumu. Halo? Ayo, diperhatikan ini. Yang menyebabkan Umar dicatatkan Gusti Allah masuk neraka waktu Umar cilik umur belasan tahun pernah menyakiti ibunya, sehingga sampai Allah mencatat Umar besok masuk neraka. Nah, setelah itu mohon maaf, setelah itu Umar itu setiap ceramah dibahas selalu birrul walidain. Ya, yang dibahas selalu birrul walidain. Baik, karena sekian ini, tolong berbuat baiklah kepada kedua orang. Lalu di dalam surat An-Nisa itu masih panjang itu ya. Nah, setelah waqtullah wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ya. Ini kita berbuat baik pada keluarga karib kerabat. Nah, wa bil qurba. Ya, karib kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin. Ini kan ada akhlaknya. Ya, ada akhlaknya. Terus berbuat baik kepada tetangga yang jauh, berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Ini kalau kita bahas, kalau jauh itu ukurannya seberapa, akan begitu. Nah, dan semuanya ada akhlaknya, termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Paham ya? Paham ya? Ini.
Baik, karena waktunya ini terlalu pendek, menurut saya terlalu pendek. Saya batasi maksimal 1 jam, maksimal. Kalau saya itu kalau ceramah di mana-mana minimal 2 jam. Minimal 2 jam ya. Apalagi kata iringan gitu. Kalau saya sampai di Tulungagung, kita Benggala, cara ada iringan dangdut itu malah kalau nyanyi bareng ngaji gitu. Ya. Nah, baik, ini nanti akan ada tanya jawab ya. Nah, monggo tanya jawab karena ada moderatornya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, sekali lagi kami sampaikan, dalam memperingati Maulid Nabi jangan hanya sekedar senang memperingati, tapi mari kita mencontoh, menitbah, meniru terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tausiah dari Ustaz Jono ya, begitu lebar, panjang sekali. Sampai yang tidur, ada yang bangun, ada yang menggosip ya, apa-apa. Ya, Nana sekalian, sudah disampaikan Ustaz Jono. Kita tanya jawab ya, nggak nanya. Silakan bertanya, yang ingin bertanya. Ya, jangan diam saja seperti patung, ada orangnya tapi tidak ada, kayak asap ya. Dilihat bisa tapi dipegang tidak bisa ya. Mas lah bertanya. Ya anak sekalian. Ya, selamat bertanya. Silakan. Atau ditanyakan apa yang tidak paham. Apa ini sudah paham semua? Atau malah tidak paham semua apa yang disampaikan? Nah, itu yang berbahaya. Dari tadi nulis tapi tidak paham. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ayo silakan yang ingin bertanya anak sekalian. Ya, silakan. Ya, sebutkan nama kelas. Ya. Kenapa harus memperingati Maulid Nabi? Apa maksudnya? Ya. Ya, ada yang lain? Tanya lagi. Tanya ini sudah bagus sekali. Tadi dari Mas Ananda Yunarno, kelas 9C. Bertanya, kenapa harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Mungkin yang lain. Dua pertanyaan lagi. Yang paling belakang dari siswa putri, silakan. Pertanyaan apa saja, tidak apa-apa. Satu saja ya. Mungkin cuma satu. Baik, anak-anakku, ada satu pertanyaan. Mengapa harus memperingati Maulid Nabi? Ya, apakah sudah sampaikan? Peringatan Maulid Nabi ini tidak ada perintah. Jadi tidak harus, ya, tidak harus. Tapi sudah akan sampaikan sejarah terjadinya peringatan Maulid Nabi. Dulu mohon maaf, setelah Rasul Muhammad meninggal, terjadi peperangan antara kaum Yahudi dengan orang Islam. Ya, itu sampai bertahun-tahun.
namanya saja sudah disebut perang salib. Ya, perang salib itu bertahun-tahun. Periode perang salib ini kalau nggak itu sampai berapa? Ada 12 kali kalau nggak itu. Nah, perang salib lah. Perang salib ini perangnya antara umat Islam dengan orang Nasrani itu Yahudi. Jadi peperangan antara agama itu sejak dulu sudah ada. Karena terlalu lamanya perang, umat Islam loyo, bahkan saya sampaikan semangat girohnya itu kurang. Nah, di saat itu Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu punya pemikiran, iya supaya orang Islam ini bangkit lagi semangatnya. Maka diadakan pengajian, ceramah, peringatan Maulid Nabi, diterangkan sejarah perjuangan Nabi, kan begitu. Nah, tujuannya apa tadi? Untuk membuka semangat umat Islam. Kok gini awalnya di peringatan Maulid Nabi ini malah loyo, berarti tidak berhasil. Nah, makanya tadi tak kasih tugas hafalkan doa sehari-hari, lalu diamalkan dalam rangka merubah akhlak. Ya, merubah akhlak. Paham tadi ya? Sudah ya? Jadi tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Bahkan ada sekelompok umat Islam yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu dikatakan bid'ah. Ada sekelompok masyarakat seperti itu. Mengapa dikatakan bid'ah? Sebab tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Nabi tidak memberikan contoh, Nabi tidak memerintah. Ini, ya, itu saya. Terima kasih kali kembalikan. Ya, saya kira kita akhiri saja dalam ini untuk peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum menutup acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diridhoi setiap kegiatan kita. Mohon untuk Ustaz Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan lillahi ni'amah wa barakatuhu masjid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal salam wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa barakatuhu min jami'il hajat wa tudhhiru min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ala darajat wa tukallimuna bi sallallahu min jami'il hajat wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana wa tasbihana wa qira'atul Qur'an ya Allah bi rahmatika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni as-salihin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa la ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'mur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai doa dan kami selaku keluarga berikutnya dan terima kasih kepada Ustaz Senior yang berkenan mengisi tausiah dunia pada pagi hari. Masih ada tanya ya untuk mari kita tutup dan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.